Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya kali ini saya membuat video tambahan untuk aksi nyata, karena video aksi nyata yang saya rekam tidak kerekod semua, hanya separuh yang kerekod, sehingga saya membuat video ini untuk memberikan ringkasan cerita bagaimana pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan di sekolahan saya di SMP Negeri 3 Sumberase 1 Atap. Kalau orang berpendapat bisa merekod kembali terus atau bisa mengulang, tapi momentum ini idealis saya, momentum ketika orang-orang ketawa, ketika guru-guru yang lain berpendapat dan dia merasakan apa pesan dari materi yang saya sampaikan, itu yang kurang terasa bagi saya. Terlalu idealis, ya mungkin, karena memang dengan aksi nyata di depan banyak orang yang lebih senior, kalau saya lebih dari depan kelas atau mengajar di depan kelas itu sudah biasa, tapi ketika pemaparan di guru-guru itu ya gimana rasanya, tapi saya harus lakukan. Namun sayang, video yang saya rekam tidak penuh, makanya saya buat video ini meringkas dan menceritakan kembali apa yang saya lakukan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata saya diawali dengan sambutan kepala sekolah dari Pak Tarti SPD, kepala sekolah SMP Negeri 3 Sumberase, yang menyambut baik dan mensupport kami, saya khususnya juga yang masih menjadi calon CGP Angkatan 10, untuk berkreasi, untuk melakukan pemaparan di kantor, karena memang awalnya mau diadakan di kelas 9A, tapi karena listrik mati, ada perbaikan, makanya dilakukan di kantor. Beruntungnya teman-teman juga support untuk mengikutinya, jadi yang menyupport saya untuk bisa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi materinya itu tentang budaya positif. Saya mengambil konsep itu tentang generasi Z saat ini yang sangat berbeda, di mana mereka sudah jauh berbeda dengan kita. Oh iya, sebelum masuk ke materi, saya itu melakukan ice breaking
SBK yang saya lakukan itu menggerakkan tangan. Ketika saya mengatakan satu, tangan kanan itu di atas. Terus kemudian ketika saya mengatakan dua, tangan di tengah. Ketika saya mengatakan tiga, tangan di bawah. Artinya turun. Seperti ini. Jadi ketika saya mengatakan satu untuk tangan kanan, dua, tiga, empat, lima, enam, seperti itu. Terus untuk yang sebelah kiri cuman dua gerakan saja, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Awalnya memang canggung, takut tidak direspon, takut tidak support, dan ternyata teman-teman guru mensupport, membantu dan berpartisipasi. Ketika ada senyuman muncul, suasana menjadi cair. Awalnya saya tegang, belum menjadi cair. Dan ketika itu diulang misalnya, bisa sih saya rekaman lagi, tapi momentum adanya senyuman, adanya ketawa itu tidak akan semurni yang pertama. Terus masuk ke materi budaya positif, tentang budaya positif, yaitu tadi, kembali lagi ke tadi, yaitu dengan generasi Z. Kita millennials, baby boomers, itu angkatan orang-orang lama, Perang Dunia Kedua, kelahiran 60-an, millennials, terus kemudian generasi Z sekarang. Itu yang saya ambil. Ketika zamannya sudah berbeda, maka guru harus beradaptasi, karena hanya makhluk yang beradaptasi saja yang bisa bertahan hidup di berbagai zaman. Makanya guru harus beradaptasi, yaitu dengan merubah paradigma. Apa sih paradigma? Makanya, ketika muncul kata paradigma, saya berpikir ada suatu pertanyaan pemantik untuk merubah karakter manusia. Bagian apa dulu yang perlu diubah? Saya menganalogikan seorang teroris itu, ya mungkin ini kasar, tapi ini analogi yang bisa saya gunakan. Mudah-mudahan, dan juga saya bilang ke teman, jangan sekali-kali mendekati hal yang seperti itu. Jadi saya menganalogikan, kalau ada seseorang dipaksa untuk melakukan pengeboman, apakah dia mau? Yang secara sadar masih tidak terpengaruhi, pasti dia akan menolak. Pertanyaannya, kenapa ada yang mau melakukan itu? Syaratnya apa? Tingkah laku dari teman-teman, dan paling menarik itu pola pikir. Jadi sebelum kita melakukan apapun, menggerakkan tingkah laku, merubah tingkah laku seseorang, perlu adanya perubahan, yaitu perubahan suatu paradigma, di mana paradigma yang dulu kita gunakan sebagai guru, berpusat pada guru, berubah menjadi berpusat pada murid, atau secara garis besar dan benang merahnya sebagai profil pelajar Pancasila, di mana
akronim yang saya gunakan. Ya agak maksa tapi oke lah. Ita bebal gotong Renaldi. Ita itu dari kata iman dan takwa. Bebal itu berkebinekaan global, dari bebal, dan gotong itu dari bergotong royong. Itu karakteristik kita. Dimanapun kita selalu bergotong royong, walaupun sekarang mulai terkikis. Re itu dari kata kreatif. Bernalar, kritis, dan mandiri. D-nya. Jadi saya menggunakan akronim Ita bebal gotong Renaldi. Ya agak maksa tapi oke lah. Jadi pikiran kita harus berpusat pada profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita mengajar, ketika kita mau bertatap muka dengan siswa, berpegang pada profil pelajar Pancasila. Jadi bagaimana sih menciptakan anak yang beriman, berkebinekaan global, yang bergotong royong, mau bekerja sama, kreatif, bernalar kritis, artinya bisa menggunakan nalarnya untuk tidak mudah diprovokasi, untuk tidak mudah terserang hoax, dan mandiri. Ya, kita ingin semua orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri dengan keterampilannya, dengan kekreativitasannya, sehingga bisa hidup. Jadi ketika kita mengajar harus profil pelajar Pancasila, itu idealnya. Jadi acuan kita melihatnya ketika melihat anak, bagaimana menciptakan anak, atau setidaknya anak-anak itu bisa mendekati profil pelajar Pancasila. Itu untuk paradigma. Jadi paradigma pola pikir kita harus ke sana, harus dirubah menjadi profil pelajar Pancasila. Dan kemudian selanjutnya itu budaya positif. Tapi sebelum ke budaya positif, saya tampilkan video yang menarik. Saya ngambilnya itu film dokumenter Makassar, SMA 10 Makassar. Ceritanya tentang terlambat. Nanti saya tampilkan videonya, ya bisa dilihat. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf, Kak, terlambat.
begini kok? Apalagi alasanmu, Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi saya tetap dihukum. Kok tidak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus Kak ke rumah sakit, suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anak
lempar Mi, lempar Mi, lempar. Sekira Bu kita menghukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh Bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Di situ hal yang menarik ketika saya memaparkan, saya merasa agak terharu, sedikit meneteskan air mata, dan tidak hanya saya, ternyata ada beberapa guru juga melakukan hal yang sama. Jadi ada beberapa guru yang meneteskan air mata setelah melihat video tersebut, di mana saya juga memaparkan bahwasanya disiplin positif itu disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dipengaruhi oleh orang lain, sehingga perubahan dirinya yang menuju positif bisa berimbas ke orang lain. Saya mengibaratkan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan berdisiplin positif, disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, itu akan terimbas ke sekitarnya, sehingga sekitarnya juga akan memiliki sifat karakteristik yang positif. Saya mengibaratkan itu, fisika itu ada tentang medan magnet. Kalau medan magnet itu cross, oh enggak, salah konsep, sorry. Terus kemudian saya mengambil quotes-nya Mahatma Gandhi, tokoh India, perlawanan terhadap Belanda. If you want to change the world, start with yourself. Ini juga tamparan untuk saya pribadi sebagai guru, bahwasanya untuk merubah seseorang, lingkungan, keluarga, perlu merubah diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain berubah. Jadi kita berubah dengan disiplin positif, sehingga kita bisa menyampaikan ke orang lain perubahan. Itu maksudnya. Nah, kemudian saya menggunakan di situ juga, setelah kita disiplin yang berasal dari dalam dirinya, intrinsik, itu fokusnya. Ya, dimana kita rubah pola pikir kita, jangan melihat sesuatu
tanpa alasan. Makanya melihat anak, melihat siswa atau murid itu harus melihat alasan, analisis kebutuhan dasarnya, analisis motivasinya. Adapun kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, pasti dong tidak ada yang mau mati atau meninggal secara konyol dengan tidak makan, tidak bekerja dan lain sebagainya. Tapi kemampuan dasar pasti ada untuk bertahan hidup oleh siapapun, makhluk hidup apapun, termasuk amuba yang tidak tampak dan kecil pun dia berusaha bertahan hidup. Terus kemudian kasih sayang ya, terus kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, di sini itu sebenarnya setelah tentang kebutuhan, saya membuat kuisis, sudah siap. Ternyata kuisisnya saya undurkan di akhir. Kuisisnya seperti di Loka 2 kemarin saya menggunakan kuisis guru-guru. Jadi di Loka kemarin sama persis kebutuhan dasar manusia, pakai blank atau kata-kata penghubung. Contoh misalnya pertanyaan tentang kebutuhan manusia, kasih sayang, saya kasih hurufnya K, kemudian sisanya saya kosongi S dan lain sebagainya. Jadi menarik guru-guru ya bermain game. Terus kemudian berpaku pada alasan, tingkah laku manusia, pasti ada motivasi yang dilakukan oleh manusia tersebut. Yang pertama, menghindari hukuman, penghargaan, nilai-nilai kebajikan yang berasal dari dirinya dan ia yakini. Contoh, sebagai Islam kita meyakini kita tidak boleh mencuri, dan tidak hanya di Islam, agama apapun tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang lain. Terus kemudian bagaimana sih disiplin itu diterapkan terhadap murid yang bermasalah? Yang pertama, itu bisa menggunakan hukuman, tapi apakah bisa merubah seterusnya? Apakah dia tidak kecewa? Itu yang perlu kita pikirkan. Karena semakin banyak hukuman, semakin banyak peraturan, semakin banyak dilanggar. Itu biasanya seperti itu. Terus kemudian penghargaan, bagus dapat penghargaan, artinya ada apresiasi. Tapi apresiasi itu pasti ada harapan. Ketika harapannya tidak sesuai, akan membuat murid menjadi sangat kecewa, bisa menghasilkan trauma yang juga dalam. Makanya penghargaan itu kadang diperlukan di tempat yang tepat. Terus ada lagi konsekuensi, ini lebih mending. Artinya konsekuensi itu saya jelaskan di pembahasan yang sejalan dengan apa yang jadi tugas. Contoh, kalau dia terlambat berarti dia ditugaskan untuk mencatat materi yang ditinggalkan.
Terus kemudian ini restitusi, yaitu menyikapi dengan dengan berfokus pada keyakinan kelas dan mencari permasalahan murid sendiri. Nah, setelah mengetahui alasan, motif, baru murid diberikan kebebasan. Di mana murid diberi kebebasan di sekolah, ya tempat mereka belajar, yaitu di kelas. Jadi kebebasan yang pertama di sekolah atau di sekolah yaitu di kelas. Kenapa? Karena kelas merupakan tempat mereka belajar, tempat mereka merasa memiliki sekolah, dan tempat mereka berkembang minimal dalam 1 tahun ke depan. Sehingga mereka pasti memiliki sebuah keyakinan dalam forum itu minimal dalam setahun ke depan. Menjaganya dalam setahun ke depan, yaitu keyakinan kelasnya. Dan mereka diberi kebebasan untuk berdiskusi, keleluasaan, rasa dihargai, rasa didengarkan pendapatnya, rasa diapresiasi apapun yang dia katakan, dihargai dan lain sebagainya. Itu dengan keyakinan kelas, mulai dari kelasnya mereka, sehingga berpikiran bahwasanya mereka merasa memiliki kelas tersebut. Dan yang paling terpenting, mereka dihargai pendapatnya dengan keyakinan kelas. Lalu setelah itu kita diajarkan untuk memposisikan diri kita, yaitu posisi kontrol. Jadi guru itu tidak hanya seperti halnya catur, harus tahu posisi, harus tahu melangkah. Seperti apa sih guru harus diposisikan? Ada 5 posisi. Saya jelaskan ke teman-teman, saya sampaikan. Ada yang pertama itu penghukum, rasa bersalah. Saya bandingkan, tanyakan ke teman-teman. Sakit, kurang sesuai karena membuat sakit. Terus kemudian sebagai teman, lalu pemantau, yaitu seorang yang menegakkan ini lebih penting aturan di sekolah. Dan yang terakhir sebagai manajer. Saya tanyakan ke teman-teman, ternyata meyakini posisi kontrol manajer yang lebih baik. Dan saya tampilkan videonya masing-masing tentang posisi kontrol tersebut. Setelah itu saya tanyakan, dan teman-teman meyakini sebagai manajer yang terbaik. Lalu eksekusinya tentang segitiga restitusi. Eksekusinya seperti apa ketika ada siswa yang bermasalah. Ada 3 tahap segitiga restitusi: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya
menampilkan video dari LMS. Kemudian terlihat emosi dari siswa yang awalnya emosi turun, kemudian bisa memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Saya ibaratkan itu ketika kita marah di kos-kosan, siapa yang kita cari? Ya teman. Kita di situ sebagai pendengar, guru sebagai teman di posisi itu hanya mendengarkan sampai emosinya turun. Dari ya ada tahapannya, menstabilkan identitas, memvalidasi masalah, terus kemudian solusinya seperti apa. Sehingga dari video tersebut kelihatan emosinya semakin turun dan siswa tersebut ternyata benar kameranya kuat merekam selama 29 menit. Ini lanjutannya tadi sempat mati secara otomatis karena sudah 29 menit kameranya terasa panas. Sampai ke segitiga restitusi, itu tadi tentang segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Mungkin itu saja dari saya. Setelah ini tampilkan video pemaparan yang sudah saya lakukan dan video tentang keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Silakan menyaksikan. Iya, Miss. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan mendengarkan pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kedua yaitu nanti ada sambutan dari kepala sekolah tentang aksi nyata yang saya lakukan. Untuk Bapak, monggo. Itu dong, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, keluarga besar SMP 3 yang sangat saya hormati, alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih. Hari ini insya Allah Bapak Yogi Susanto akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Hal ini tentunya sangat baik untuk perkembangan di sekolah kita, dan insya Allah hari ini Pak Yogi Susanto akan memberikan ilmunya atau membagikan ilmunya kepada kita semua, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah kita. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama, dan saya tidak akan memberi sambutan panjang lebar, dan insya Allah nanti Bapak Yogi Susanto yang akan lebih jelas menerangkan apa yang dimaksud dengan modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif
tentunya yang insya Allah akan diterapkan di sekolah kita. Mungkin itu sebagai mukadimah atau prakata dari saya. Selamat semuanya, terutama kepada Bapak Yutu Susanto, selamat menjalankan tugasnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Selanjutnya, jadi aksi nyata ini intinya di budaya positif. Slide Pak. Oke, jadi sebelumnya kita berdiri dulu sebentar semuanya. Jadi kita berdiri semua. Oke, kalau tangan kanan, tangan kanan ya, tangan kanan 1, 2, tengah, 3, bawah 1, 2, 3, tangan kanan. Tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Oke, jadi hitungannya sampai 6. Jadi hitungannya sampai 6. Kalau awalnya itu tangannya ke atas ya. 1, 2, kalau tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham ya? Coba kita sama-sama. Bismillah. Saya paham ya? Saya atur aba-abanya. 1. Bareng-bareng tangannya, tangan 2. Tangan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan kanan juga Pak Emil, yang kirinya juga. Semuanya digerakkan. Ulang coba ya. 1 ke atas dulu. 1 ke atas dulu. 1 atas dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan. Ya itu jadi ya terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat karena sudah ya itu adalah salah satu ice breaking untuk apa ya? Menghilangkan ngantuk. Ya betul, menghilangkan ngantuk. Nah, materi budaya positif yang akan dipelajari itu pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin teman-teman Bapak Ibu guru di sini sudah tidak asing dengan restitusi, iya, atau keyakinan kelas. Terus lanjut. Yes. Jadi ini kita hadapi dimanapun. Jadi kita itu zamannya berbeda dengan anak sekarang. Sekarang itu generasinya generasi Z, di mana mereka itu sudah terbiasa lahir sudah menggunakan HP, makan setiap hari menggunakan HP, terus kemudian mau tidur juga menggunakan HP. Kalau kita dulu zamannya berbeda, kita tidak menggunakan HP, kita bermain sampai malam, terus kita pulang. Jadi interaksinya antar manusia. Sekarang anak-anak sekarang menggunakan gadget dimanapun, termasuk di sini di SMP 3. Sebagian besar anak-anak di sini menggunakan HP. Jadi ada gap di situ, ada pola pikir kita yang tidak sama dengan anak-anak sekarang. Lanjut aja. Ini coba kita renungkan bersama. Untuk mengubah karakter manusia, bagian apa dulu yang perlu dirubah kira-kira? Pola pikir, kebiasaan pola pikir. Awal. Kebiasaan pola pikir. Bentar. Coba silakan. Kebiasaan pola pikir. Oke. Bu Ayu. Kebiasaan tingkah laku. Bagus. Ya, enggak sudah. Jadi itu adalah benar katanya kebiasaan. Tapi kalau dianalogikan seperti ini, sampean misalnya Pak Nun, ada orang dikasih roti ada tempatnya bom, mau enggak sampean? Tidak mau. Sekarang kita logikanya ke orang yang mau ngebom. Apa yang berubah dari dia? Kenapa kok tidak sama dengan sampean? Pola pikirnya. Pola pikir.
pikirnya. Jadi Pemahaman. Jadi sebelum kita hancurkan karakter itu bisa masuk, kita harus menghancurkan pola pikirnya. Mindset, betul. Mindsetnya harus dirubah. Makanya doktrin yang salah itu sangat berbahaya. Iya, doktrin yang salah membuat sangat berbahaya. Salah satunya itu tadi. Terus aja coba. Nah, ketika mindsetnya, apa sih mindset yang perlu dirubah dengan pembelajaran kita sekarang? Yaitu itu paling ujung sendiri, profil pelajar Pancasila. Pikiran kita guru-guru itu selalu fokus di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Kira-kira apa sih profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Coba ini, slide aja. Ita Bebal Gotong Renaldi. Salah satu profil pelajar Pancasila itu Ita Bebal Gotong Renaldi. Itu adalah akronim. Ita itu apa? Iman dan takwa. Bebal apa? Bebas belajar, bisa jadi Merdeka. sekarang gotong, temannya gotong royong, terus apa? Kreatif, terus kemudian apa lagi? Mengenal. Coba apa ini slide selanjutnya? Nah, di situ beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, coba saya tanya, di sini yang kita adalah tempat untuk memunculkan kreativitas, tapi sangat ironis, bentuk sekolah kalau di Google Map itu sama. Coba perhatikan, bentuknya segi paku semuanya. Jadi kita lembaga yang selalu menggaungkan kreativitas dari segi bentuk saja, dari dulu sampai sekarang. SMA CG, saya SMA 1 dulu itu seperti itu sudah. Bentuknya seperti itu. Tahun ke depannya sama, bentuknya seperti itu. Makanya sangat ironis ketika kita sekolah disuruh kreatif. Padahal kelas itu sekarang tidak hanya di kelas, artinya disekat oleh ruangan atau tembok dan lain sebagainya. Jadi alam semesta ini adalah tempat kita belajar, bisa menggunakan media apapun, karena bisa merangsang anak-anak menjadi lebih baik. Lanjut aja. Oke, coba perhatian. Pause. Oke, sik, kata Pak. Balik. Terus. Balik. Terus. Oke, perhatian. Terus lagi Pak. Video. Kata lagi. Oke. Coba perhatikan, ini ada video, nanti saya minta tanggapannya dari teman-teman. Ini video dari SMA Negeri 3 Makassar. Dan suara. Butut Pak Mas. Butut Perhatikan. Ojek, tutup gear.
seperti ini. Untuk pindah. Dan hari berikutnya Kaila datang lebih pagi. Relate dengan saya maksud
Itu adalah video tentang judulnya terlambat. Kenapa sangat relate dengan saya? Karena saya di SMA 1 itu kelas 1 itu sering terlambat. Bukan karena apa? Jadi sering terlambat sehingga membuat nilai saya jelek dan hampir tidak naik kelas. Ketika pengumuman rapotan, saya takut. Saya naik sepeda ke Sukapura. Iya. Jadi sangat relate. Tapi alhamdulillah saya naik. Dan di kelas 2 ada sosok guru fisika almarhum sekarang. Dia selalu di sebelahnya murid. Saya ingat dia itu selalu di sebelahnya saya. Apa ya? Enggak. Biar keluar aja. Karena dari beliaunya saya berubah. Walaupun dia tidak pernah menghukum saya, tidak marah dengan saya. Dia itu ketika ada momentum di mana saya mengerjakan soal fisika dan saya ngerjakan sendiri dan saya bisa. Dari situ saya mulai berubah. Dia tidak pernah marah saya. Dia tidak pernah bilang harus berubah. Dia tidak pernah bilang tidak pernah. Tapi dari dalam diri saya melihat beliau. Saya mencintai fisika dari beliau. Sampai di SMA saya di kelas 3 saya masuk unggulan. Bukan hebat, tapi karena memang semuanya bisa. Saya yakin anak-anak sini juga bisa. Itulah kenapa kemarin seperti anak Karin, siapa yang cacat kemarin, saya bahagia ketika bertemu dengan mereka dan mereka mengerjakan soal IPA-nya dengan bersusah payah. Saya kira itu menarik. Mungkin kita tidak bisa kita guru-guru di sini. Kadang kita tidak perlu untuk memarahi dan lain sebagainya. Tapi dengan tingkah laku kita mungkin mereka akan berubah. Contoh saja, ada beberapa hari murid itu bilang kelas 9 masalah. Dari parfumnya Pak, parfumnya. Jadi parfumnya saya itu sangat dititeni sama mereka ketika saya dekat seperti itu. Mungkin itu adalah intermezzo dari film tadi. Mungkin ada pendapat lain. Oke, lanjut ke disiplin positif. Yaitu tadi disiplin positif, disiplin yang positif. Di fisika juga ada. Kita belajar fisika sebentar, walaupun hanya simbol saja. Di fisika itu cross, ada namanya cross. Cross itu plus dan dot. Dot itu masuk dari luar masuk ke dalam. Kalau cross itu adalah dari dalam keluar. Artinya apa? Disiplin positif itu adalah disiplin yang memang muncul dari dalam. Yang di situ ada aturan. Semuanya di tempat manapun kita berada pasti ada aturan. Ada hukuman, ada penghargaan. Hukuman itu akan menghasilkan rasa takut saja. Penghargaan itu adalah kedisiplinan yang semu. Karena memang ketika dia disiplin terus kemudian tidak ada penghargaan, dia akan kecewa. Kecewanya sangat berat. Makanya berasal dari diri sendiri. Itu positif plus. Walaupun saya ini santri mosengan tidak pernah mondok. Walaupun mondok ngaji
jadi sebentar dilanggar, ada sesuatu yang menarik. Intinya, kebingungannya dari sini adalah ketika murid kita sudah muncul ke kepedulian atau disiplin dari dalam, setidaknya ada suatu bunyai khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah makhluk yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang harapannya dari belajar disiplin positif. Ketika siswa sudah bisa berasal dari dalam disiplinnya dan keyakinannya, kemudian akan memancarkan ke orang lain kebaikannya. Lanjut lagi. Ini quote dari Mahatma Gandhi. If you want to change the world, start with yourself. Artinya apa? Kalau kita mau merubah sesuatu, mulai dari diri kita, mulai saat ini, mulai sekarang juga. Ada filosofi yang menarik, ada filsafat yang mengatakan, ketika muda saya ingin merubah dunia, sampai tua, umurnya panjang, aku ingin merubah keluarga. Kemudian sehingga dia berusaha sampai ingin meninggal, ternyata dia baru sadar perubahan itu tidak berasal dari ke orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Mulai dari diri sendiri, kemudian saat ini dan sekarang juga. Oke, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ya, semuanya kita pasti bertahan hidup. Dimanapun caranya, kerja apapun, kita tujuannya untuk bertahan hidup. Terus kemudian kasih sayang. Saya contohnya mungkin orang tua saya sibuk, jadi kasih sayangnya tidak terlalu banyak, sehingga ada rongga di dalam hati ketika SMA itu apa ya? Ketika SMA, karena saya melihat kakak saya yang SMA 1, ketika sudah SMA terus ngapain? Ternyata saya minder. Itu penyakit saya. Mungkin ada imbasnya dari kasih saya dan penguasaan, terus kemudian kesenangan dan kebebasan. Mungkin di sini kebanyakan kebebasan, anak-anak bermain sepak bola dan lain sebagainya. Bu Arini mungkin masih belum ya? Belum. Nah, Bu Silvi, sorry. Iya, sorry. Iya, Sahrini maksudnya. Sahrini maksudnya. Bu Silvi itu ya nanti akan menemukan seperti itu. Dasar kakek di sini. Lanjut. Sebentar. Masih tak? Sebentar. Oh iya, sebentar. Jadi di sini kita coba untuk kalau memang kuisis ya, kita coba bermain kuisis. Baru lagi boleh, kemarin kan Padlet, sekarang kuisis, kita coba. Bentar. Kuisis dulu. Nah ya, saya share dulu. Kuisnya terakhir ini. Oke, jadi setelah kita dibongkar, di mindsetnya dihancurkan, terus kita didoktrin dengan profil pelajar Pancasila, kita tujuannya, perilakunya seperti apa. Jadi guru itu manusia, ada pikirannya. Makanya pikirannya itu seperti saya, guru penggerak itu. Nah, jadi didoktrin untuk berfokus pada profil pelajar Pancasila. Nah, di mana kita harus tahu kebutuhan manusia itu apa. Jadi kita tidak serta-merta ketika menghadapi siswa, kita tidak serta-merta langsung mengejudge atau menghukum dan lain sebagainya. Tapi kita analisis dulu. Katanya seperti itu. Jadi menganalisis dari perilaku manusia.
seperti apa sih, apa yang dia lakukan, terus kemudian motivasi apa yang melatar belakangnya. Karena kadang kita juga iri dengan polisi. Jadi polisi itu mengedepankan asas duga tak bersalah. Jadi apapun, walaupun seperti itu dikedepankan. Mungkin kita yang sekarang maksudnya dari modul ini adalah mengedepankan asas praduga tak bersalah. Perlu kita harus analisis dulu motivasinya apa. Apakah dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau di rumah seperti apa. Terus kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau memang dia berasal dari dirinya sendiri. Jadi apa yang dia lakukan berasal dari dirinya sendiri. Lanjut lagi. Nah, Sebelumnya siswa yang sudah disampaikan oleh di video tadi itu sudah melakukan aksi nyata, bukan aksi nyata, kesepakatan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Dan anak yang tadinya terlambat ditanyakan apakah Anda sudah apa yang Anda lakukan yang sudah diyakini oleh di dalam kelas itu yang disampaikan sudah bagus, dan untuk videonya sudah sangat baik, dan teman-teman sudah menikmati apa yang kita sebagai guru penggerak kayak ini. Jadi kita sekiranya di SMP 3 ini sama dengan apa yang kita lakukan. Semoga di SMP 3 ini oleh kedatangan dari Bapak Yogi sebagai CGP Angkatan 10, semoga sukses dan lancar nanti dan lulus sangat memuaskan. Amin Pak Yunus. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Bu Arini, Silvi, ya, Bu Silvi dan Pak Yunus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu berasal dari saya. Kalau ada kata-kata yang benar, semua itu milik Allah.